Perbedaan surga orang Kristen dan surga orang Islam menurut Pendeta Marcel dan menurut Ustadz Felix. Surga di Islam seperti apa? Oke, surga di Islam ya. Apa nggak senior dulu nih? Nanti dia. Oh, nanti ya. Biar dia pikir dulu jawabannya. Iya kan? Surga di Islam, monggo. Iya. Itu menandakan bahwa ini masih di pihak saya. Jadi aku ya kena ya. Setengah-setengah ya. Aduh. Oke. Ya, kalau surga di dalam Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak bisa tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu, nah itu konsep jannah di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya ini sedikit ngambil porsinya Pendeta Marcel ya. Kalau misalnya di Katolik dulu ketika aku tahu, mungkin kalau dulu aku Katolik, namanya kan Garden of Eden. Nah, itu sama, garden kan artinya konsep jannah. Jannah dibahasakan dalam bahasa Inggris jadinya garden. Nah, Eden itu adalah salah satu dari surga yang dikenal di dalam Islam, Jannatul Aden. Jadi Jannah Aden itu sama Eden. Jadi adalah surga itu konsepnya begitu. Maka kalau konsepnya adalah sesuatu yang tertutup, itu berarti ada dan hijauan, ada sungai-sungai di situ. Ada kemudian segala sesuatu yang menyenangkan manusia, pohon-pohon yang berbuah. Lalu kemudian aku pernah ditanya, kalau kita masuk surga kerjaan kita apa? Ngobrol. Seperti ini kerjaannya. Jadi artinya bahkan ulama-ulama bilang gini, kalau di dunia itu ada orang-orang yang beriman di dunia, ketika dia nanti masuk surga, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia rindukan ketika di dunia, ngobrol. Karena di surga itu literally kerjaannya ngobrol. Iya, itu juga aku penasaran itu. Nongkrong. Karena kan sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam surga, yang kita bayangkan itu kan segala sesuatu yang indah, nikmat ya. Betul. Itu penggambarannya kan, ya? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Nah, karena memang kita berpatokan pada hadis yang awal tadi, maka sebenarnya penggambaran yang mendekati adalah memang akhirnya ya, bagi manusia, misalnya bagi laki-laki, yang paling tinggi tentunya adalah, mohon maaf, wanita, kebanyakan daripada kita. Itu ada penggambaran itu kayaknya tidak salah kalau pada Denny Sumargo itu kan ya. Kalau saya sih oke-oke saja. Pada track Oke-oke saja. Cuma kan pertanyaan logikanya banyak umat ya, maksudnya. Lah kalau misalnya kita di sana, maaf ya, ada istilah bidadari dan lain-lain, loh kok jadi urusannya ada duniawinya? Betul. Gitu. Nah, yang kalau aku tangkap sih sebenarnya adalah tadi sebenarnya kalau berpatokan pada awal sebenarnya itu cuma mungkin penggambaran yang paling ultimate ya, kenikmatan yang paling besar pada laki-laki. Mengenai kemudian kejadiannya gimana, yang sudah pasti sih tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar kata Rasul, dan tidak dibayangkan dalam hati manusia. Cuma penggambarannya mungkin karena kita sukanya perempuan ya. Kalau perempuan sukanya, tebak, perempuan sukanya apa? Saya tahu. Apa perempuan? Kalau laki-laki harta, tahta, wanita. Kalau wanita, harta, tahta, tas. Harta, tahta, tas. Itu kan gambaran umum ya. Ini kan gambaran kan, kita bicara gambaran kan. Ternyata perempuan dikasihnya yang paling tinggi ultimate-nya adalah rumah. Karena memang perempuan itu paling secure dengan rumah ketika dia sudah dapat rumah. Makanya kalau ada orang punya istri ini, biasanya dia akan sangat khawatir ketika dia masih ngontrak. Nah, maka rumah adalah ultimate-nya bagi perempuan, bagi laki-laki adalah bidadari. Jadi kalau bicara tentang surga, memang konsepnya surga dalam kekristenan dibandingkan dengan surga yang tadi Ustadz Felix sampaikan, memang ada sedikit perbedaan. Persamaannya dulu deh, kita cari persamaannya. Persamaannya bisa dibilang tentang tempat. Ada sungai, ada bicara tentang ada tempat yang indah di sana. Di mana kalau kita based on Alkitab, jadi bicara tentang tempat yang begitu indah, tempat yang megah. Nah, dan apa itu adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani, di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati
kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Iya. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Nah, jadi karena esensi sorga dalam kekristenan adalah bicara tentang ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, makanya sekalipun kita di dunia, kita bisa merasakan kedamaian sorga itu ketika Tuhan ada di hati setiap kita. Bahkan kalau saya boleh pinjam satu kalimat dosen saya dulu yang merupakan penulis banyak buku teologis, dia bilang begini, kalau kita bersama dengan Tuhan, even neraka sekalipun, kalau ada Tuhan di sana, bisa suasana sorga. Karena sekali lagi esensi dari sorga adalah kehadiran Tuhan itu sendiri.